Ini kenapa geng motor di kota Jambi ini suka kambuh? Karena polisi nggak mampu memberikan efek jera. Sebelum abang itu jawab, kita biarkan ini yang lewat dulu. Oke bang. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara di meja bundar Bang Dori Podcast ini. Orang yang paling istimewa hari ini. Dan ini adalah pengalaman pertama sekali ini, saya Bang, untuk podcast dengan seorang perwira polisi, ganteng lagi gitu kan. Yang akhir-akhir ini memang luar biasa. Namanya Kombes Polisi Boy Sultan Binanga Siregar. Iya. Ya. Beliau ini lebih akrab dipanggil Bang Boy, Om Boy, atau AA Boy. Karena asalnya dari Jawa Barat, Bang ya. Lama Ya. di sana ya. Nah, Bang, jadi menurut catatan kita nih, hampir 10 bulan lah, Bang, sejak Januari 2025 menjadi Kapolresta Jambi. Dan beliau ini adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2001. Gitu betul, Bang ya? Betul. Dan saat ini memegang amanah yang cukup besar sebagai Kapolresta Jambi yang tidak bisa dianggap enteng di Bang Kota Jambi ini, Bang. Abang sudah merasakan ini bagaimana ini menjadi Kapolresta Jambi. Nah, Bang, selama 10 bulan ini apa pengalaman yang paling berkesan, paling menarik semenjak menjadi Kapolresta Jambi? Oke. Nah, assalamualaikum. Terima kasih Bang Dori atas waktunya. Ya. Saya senang sekali diundang ke sini ya. Ya. Kalau ditanyakan pengalaman yang paling berkesan ya, sebetulnya semua mempunyai cerita dan pengalaman artinya kesan-kesan tersendiri. Ya. Namun mungkin salah satunya seperti penanganan demo ya. Oh, demo kemarin ya. Demo kemarin Ya. yang tentang Menarik itu. Saya Lempar saya aja, kata Bang waktu kepada demonstran. Lempar saya aja, jangan itu spontan Bang, ya. Itu kalau saya ingat-ingat Bang, aduh kenapa saya ngucapin itu ya Bang ya. Datang Kalau juga sempat Bang waktu itu. kalau sempat saya dilemparin betulan kan betul, selesai kita kan Bang ya. selesai. Alhamdulillah saya nggak Lempar dilemparin. saya Bang. aja. Tapi itu luar biasa Bang. Aduh, saya juga nggak sadar Iya, karena iya. memang ya saya berharap ketika kita teman-teman mahasiswa bilang, yuk kita bicara baik-baik, saya bilang. Iya. Tapi teman-teman ada beberapa teman kita yang mungkin Hmm. tidak sadar dia melempar-melempar, itu kan bisa kena sesama mahasiswa sendiri ya, Iya. sesama mereka yang demo. Makanya daripada mereka itu mungkin hati saya kan nangis juga, Pak. Iya. Ngapain sih kita harus berantem? Karena udah ada perpecahan di antara mereka. Sudah jangan berantem, saya bilang, jangan berantem. Kalau kalian memang itu ya ke kami aja, nggak usah pecah di antara kalian, nggak usah merusak. Toh kami juga udah siap untuk memisahkan antara yang masalah dengan yang tidak masalah itu. Bang, apa sih perasaan Abang selaku polisi saat itu? Satu sisi mereka ini adalah adik-adik kita, masyarakat kita untuk menyampaikan aspirasi. Sisi lain kita juga harus bagaimana menjaga keamanan, tidak merusak, tidak anarkis. Tapi ya lempar sana, lempar sini, polisi juga ada yang berdarah-darah. Justru, Gimana rasanya saat itu? Jujur. Saya nggak kebayang kalau saya jadi polisi, kabur aja gitu. Jujur saya Pak, Bang, waktu saat itu saya nangis. Cuman Iya. saya diajarkan juga orang tua saya sebagai laki-laki kita jangan terlalu cengeng ya Bang ya. Iya, iya. Saya nangis Bang, nangis melihat bagaimana ketika sudah hancurnya kita lihat gedung rakyatnya. Ya, ini kan bukan bagaimana Pak. Itu kan punya kita, Iya, iya. punya masyarakat, punya mahasiswa, punya semua. Iya. Nah, saya melihat ada yang salah nggak dengan gedung ini? Iya. Ada yang salah nggak dengan videotron? Iya. Ada yang salah nggak dengan pagar-pagar itu? Saya menangis saja. Tapi ya saya berpikir kita harus bisa menjaga mereka juga, Bang. Iya. Saya dukung kok. Saya dukung dan perintah pimpinan kita Iya. setiap bukan perintah pimpinan ya, bahkan negara ini pun setiap orang yang mau merasakan atau menyampaikan suaranya tentu harus kita dukung. Iya, iya. Tentunya penyampaian suara itu, penyampaian aksi mereka juga harus sesuai dengan aturan dan undang-undang. Ya, kita tidak bergeser membahas masalah politik ini kan. Iya. Tapi tugas polisian itu bagaimana mengamankan Iya. semuanya. Iya. Yang demo pun harus diamankan. Betul. Jangan sampai mereka menjadi celaka Iya. gitu kan. Iyalah. Aset harus diamankan. Betul, Pak. Repot juga Betul, jadi Pak. polisi ya. Belum lagi dimaki-maki ya.
Bang, selaku perwira polisi ya, apa filosofi Abang dalam menghadapi pekerjaan memimpin lembaga yang begitu besar ini? Eh, saya jujur Bang, Iya, saya sudah dipimpin oleh beberapa pimpinan jenderal-jenderal yang Iya. menurut saya luar biasa Bang ya, iya. termasuk Bapak Kapolda kita Hmm. ya dengan visinya yaitu otoritas untuk melayani. Otoritas untuk melayani. Kita mempunyai kewenangan untuk melayani, bukan punya kewenangan untuk sewenang-wenang. Ya, artinya dengan kekuatan hukum, Hmm. dengan belakangnya dengan power kita sebagai polisi, ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian, kita boleh menangkap, menahan, menyita, menggeledah dan lain sebagainya. Dan itu luar biasa. Sebetulnya itu sangat berat bagi kami, Bang. Ya. Kewenangan itulah kenapa kita harus gunakan untuk menyelamatkan, untuk melindungi orang. Contoh, Bang, Ya. ya mungkin kita dilihat sangat jahat melanggar hak asasi manusia ketika kita melepas tembakan atau bahkan menghilangkan nyawa seorang perampok. Iya. Iya. Ya Bang ya, itu hal yang harus kita lakukan ketika dia bisa membahayakan atau bisa menghilangkan nyawa orang banyak, masyarakat. Itulah kita harus ya memilih Harus punya pilihan pas saat. pilihan pas. Kalau saya tidak melakukan penembakan, Iya. tentunya dia akan bisa membunuh orang. Bisa Antara hati mencari. nurani dengan tugas harus dilaksanakan. Itulah Pak. Berat banget Bang, berat. Berat, ya. Ya, itu Bang. Oke, kita kalau cerita itu jadi panjang ini. Banyak. Bang, ini kota Jambi seperti saya buka tadi, bukan kota kecil lagi yang dilihat sekarang. Kota Jambi sebagai kota transit yang tentunya banyak peluang bagi kejahatan-kejahatan dari luar gitu. Nah, bagaimana nih Polresta Jambi yang sebesar ini menyikapi itu, memantau, mengantisipasi? Toh baru-baru ini terjadi perampokan di mana? Yang baru berapa hari ini, yang mobil-mobil ini? Tanjung Lubuk, Palmerah, Talang Bakung ya. Talang Bakung. Talang Bakung. Yang korbannya seorang wanita itu. Itu kan kata diduga dari luar orang itu. Nah, ini gimana, Bang? Supaya masyarakat ini tahu ini kita ini. Jadi kami harus Bisa geser sini. boleh. Jadi kita gini Bang ya. Saya berbicaranya jujur Bang, kami tidak akan mampu jika kami berjalan sendiri. Iya. Ya. Polisi itu saya bicara kota Jambi aja Bang. Iya. Di kota Jambi ini jumlah penduduknya Bang, ada 600.000 orang, hampir 700.000 orang. Wih, banyak ada ya. Saya baru tahu ya. 700.000 orang ya Bang ya. Terdiri dari 1.652 RT. Iya. Ya Bang. Ya, di polisinya sendiri Bang, Polresta, kita bicara Polresta, itu hanya ada 1.052 personil Polri. Abang bayangkan kalau dari 1.000 kepolisian harus menjaga sekitar 700.000 orang. Itu pun kalau di semua siaga ini ya, masih tidak cukup. Oh nggak cukup Bang, kita kan bukan robot juga. Iya. Ada yang piket hari ini tentunya dia butuh istirahat ya Bang ya. Paling saya bisa siagakan dalam satu hari itu total 700.000. Idealnya 700 berapa? orang. Idealnya berapa itu? Ya kalau dari kepolisian di luar negeri atau kita bisa searching ya. Kalau polisi saja bisa mengawal ya paling banyak harusnya ada 400-500 orang. Satu orang. Ya, kita bukan ideal Bang ya. Oh, ideal. Kita bicara Kesimpulannya lah. 600.000 Bang. Dibagikan 1.000 udah berapa Bang? Iya. Luar biasa kan Bang? Iya. Ya, istilahnya ya mohon maaf. Polisi dikelilingin dengan ini, dengan masyarakat Bang, tenggelam kita Bang. Iya. Tenggelam. Ya. Jadi tentunya kami juga mempunyai cara-cara mengajak kepada semua teman-teman juga masyarakat untuk menjaga lingkungan kita juga. Iya. Ya, saya berharap sih dengan adanya dulu ada namanya Siskamling. Iya. Ya, kita berharap teman-teman juga menjaga keamanan lingkungan Sistem sendiri. keamanan lingkungan. Nah, karena gini Bang, kami juga ada Babin Kamtipmas. Ya.
Itu satu Babin Kamtibmas aja bisa menjaga sekitar 2.000 orang, 3.000 orang. Satu kelurahan paling tidak ya? Ya, bayangkan satu polisi harus menjaga 3.000 orang. Iya, Itu udah nggak sesuai, Bang. Hmm. Bagaimana? Kita aja, Bang, jadi orang tua, saya, cuma anak 3 aja, kadang bingung juga Agak cemas juga ya? menjaga anak kita kan. Iya, Nah, iya. apalagi satu polisi dengan 1.000 orang, Bang. Iya, iya, iya. Saya berharap, Bang, ya kita bisa sinergis. Makanya saya juga memohon bantuan dengan masyarakat setempat. Kita juga minta tolong juga sama tentara. Kita minta tolong juga dengan Satpol PP, minta tolong dengan semuanya kita lapisan. Bahkan ke Polda juga kita kadang minta backup. Iya, iya, iya. Itulah, Bang, makanya saya berharap bukan hanya kayaknya tentang keamanan ini bukan hanya domainnya polisi, Bang, Iya. tapi tanggung jawab kita sendiri. Saya berharap kita menjadi polisi bagi dirinya sendiri, Bang. Caranya ya dia tahu apa sih yang bisa dilakukan supaya bisa menjaga lingkungannya sendiri, Bang. Iya. Nah, itu, Bang. Salah satunya, Bang, ya. Iya. Tapi memang sikap masyarakat, budaya bertemu masyarakat dan lain sebagainya ini, kepedulian terhadap lingkungan sepertinya tidak juga baik-baik amat sekarang itu. Beda kalau dulu dijaga di pos kamling rame-rame udah menjadi tradisi, ya kan? Sambil main gaplek gitu kan. Sekarang malah pos kamlingnya nggak sepi gitu. Nah ini gimana, Bang? Susah juga kan. Gimana untuk merangsang ini supaya masyarakat ini makin peduli dengan keamanan lingkungan. Oke deh. Termasuk nanti kita sampai ke masalah geng motor ini, Bang. Oke nih, Abang Ya, udah ya, nyentuh ya. ke geng motor nih, Bang, ya. Oke, jadi saya menyampaikan, Bang. Kadang semua orang menyampaikan apa sih kerjaan polisi itu. Kayaknya udah nggak berguna banget deh polisi, gitu, Bang, ya. Iya. Hati saya sebetulnya miris, Bang. Miris, Bang. Ya, karena orang menyangkanya kami itu tidak bekerja. Yang gak enaknya tuh dibanding dengan polisi tidur lagi gitu. Tidur aja nyusahin, Bang. Apalagi, Bang. Saya mau ngomong itu takut ditangkap. Jadi gini, Bang. Iya, iya. Kita bicara nih, Bang, ya, tentang geng motor, tentang kenakalan anak remaja. Iya, iya. Kalau boleh jujur ya, Bang, Hmm. apakah kenakalan remaja, perampokan, apakah itu semua tanggung jawab polisi, Bang? Iya, iya, iya. Menurut Abang? Enggak dong. Enggak, Ini kan? mulai dari rumah, dari Nah, pendidikan gitu cocok, kan. Bang. Polisi kan tindakan. Betul. Tapi ini tadi perkembangan zaman ini kan Nah. kejahatan pun makin canggih. Kita urai, Pengaruh Bang. anak-anak juga macam-macam. Kita urai, Bang, ya? Iya. Kita urai. Bang, saya kelahiran tahun 80, Bang. Tapi saya tetap menolak tua. Iya, Saya iya. tetap merasa muda, gitu. Wah iya, harus semangat. Jadi pada saat pada saat tahun 90-an, Bang, ya, jam pulang sekolah, Bang, itu saya kabur ke lapangan, Bang. Wah, main layangan, Bang. Iya, iya, iya. Main layangan, main kelereng, dan lain sebagainya. Tapi, Bang, itu saya tidak tahu apakah ibu-ibu itu punya persatuan kuat, gitu, Bang, ya. Kita di lapangan nanti jam 4 sore itu ibu-ibu udah ada di lapangan semua. Ada yang bawa sapu lidi, Bang. Iya, iya. Ada yang bawa apa, kan? Iya, iya. Kita yang lagi enak main layangan, main kelereng, Bang, kabur semua, Bang. Karena mama kita ngejar kita, Bang. Iya, iya, iya. Ini nggak, Bang? Iya lah, Betul nggak? kelihatan guru aja di jalan lari gitu. Ah. Cepat masuk ke rumah. Abang ingat nggak? Kita semua sore itu sore wajib mandi. Jam 3, jam 4 itu kita udah harus mandi. Iya. Karena jam 6 kita nanti suruh sholat. Iya, iya. Maghrib, dan lain sebagainya. Jam 9 malam, Bang, orang udah nggak ada yang berani, Bang, anak-anak kecil, Bang. Sekarang Sekarang, Bang, mohon maaf, udah keliaran ya. anak SMP jalan di Tugu Keris Iya. sampai jam 2 pagi, Bang. Di MTQ. Wah, itu kan, Bang, luar biasa, Bang. Apa yang salah ini? Makanya saya berharap, Bang, Iya. ada nggak ya sekarang orang tua, saya melihat orang tua ini mulai kendor untuk mengecek anaknya, Bang. Iya, iya. Dulu, abang saya, Bang, pulang sekolah tuh catatannya dilihat sama mama saya. Iya. Kadang tasnya dicium, bawa rokok nggak nih? Iya, iya, iya. Kamu ngerokok ya? Sampai sedetil itu. Sampai sedetil itu, Bang. Ya. Nah, ketika itu, Bang, nggak ada lagi. Bahkan ada yang bilang, ya janganlah keluar setelah maghrib ya, Bang, ya. Nah, kalau sekarang, Bang, Justru marip dikejar keluar. Abang bisa lihat nanti, yuk kita sama-sama.
Setiap malam Sabtu, malam Minggu kalau saya patroli, Bang, itu di Tugu Keris, di MTQ, di Gubernuran, banyak sekali anak-anak yang perempuan ya, Iya. yang belum SMA, yang masih Masih. di bawah umur lah, Masih nongkrong. masih sampai jam 2 pagi, Bang. Apakah itu kesalahan saya sebagai Kapolres, Bang? Terus di mana Iya. tanggung jawab seorang tua gitu loh? Polisi juga bisa tidur. Polisi juga tidur. Orang saya jaga Istirahat. demo aja kemarin saya tidur, Bang. Kalau jam 2 malam. Iya. Itu, Ya kalau Bang. kita urai ini panjang ceritanya. Panjang Nanti ceritanya, kita, Bang. Kita tidak bermaksud menyinggung apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan orang Ya. tua. Tapi apapun faktanya sekarang itu harus kita hadapi. Betul. Inilah tugas berat kita, Betul. termasuk media. Dan hari ini kita mencoba melakukan pencerahan ke masyarakat Nah, Kota iya. Jambi. Ya. Mudah-mudahan bisa ini menjadi inspirasi bagi mereka tuh. Masalah ini ternyata bukan harus kerja polisi saja gitu loh. Artinya sebetulnya, Bang, saya senang sekali diundang sama Abang. Ya, tugas kita sama-sama, Bang. Orang tua mengecek, Ya. guru juga untuk mengecek. Kalau nggak sekolah, siapa yang harus dihubungin? Kemana gitu loh. Karena banyak juga yang nggak sekolah tuh, Bang. Jalan dia, maaf, kalau istilahnya kabur dari kelas kan. Nah, Ada juga guru Bang yang maksud saya orang tua. Ada juga orang tua yang memang karena sibuk pekerjaannya gitu kan. Tuntutan ekonomi, mungkin jauh dari rumah, jam kerjanya bertambah. Tapi kan tidak semuanya begitu. Ya. Banyak juga orang tua pada jam-jam istirahat mereka udah di rumah. Tapi asik scroll HP, Nah. lupa anaknya di mana. Ya, gitu. ya, Bang, siapa? Ini problem Problem. masyarakat modern saat ini. Ya, degradasi moral juga, Bang, ya. Benar. Nah, kalau udah bisa bicara dekadensi, degradasi, wah ini miris kita kan. Ini anak-anak kita sekarang. Siap. Ngeri Bang. Nah, jadi kita masuk kembali ke tadi, kita singgung sedikit masalah geng motor. Ya. Bang, ini suka ndak suka Abang hadapin lagi nih. Ya, Geng betul. motor sudah mulai marah lagi nih. Ya, Bang. Saya berani bersaksi itu. Ya, Karena Bang. mata kepala sendiri sempat melihat gitu loh. Ya, saya minta Nah, maaf, Bang, ya, iya. kepada Iya. masyarakat Kota Iya. Jambi. Mengerikan itu. Mengerikan, Bang. Siap. Ya. Memang betul, Bang, geng motor ini, makanya melalui podcast ini, halo sama masyarakat Kota Iya. Jambi ya, Bang, ya, Iya, khususnya anak-anak remaja, apalagi khususnya mereka yang terlibat geng motor. Saya berharap, yuk daripada menjadi anggota geng motor, bagaimana kalau kita bertemu, kita wawancara atau apa namanya berdiskusi ya, Bang, ya, Iya. supaya geng motor, saya mau kok, Bang, bikinlah kita acara balap lari di Polresta ataupun seperti yang kemarin dilakukan Mas Bray. Kita mau laksanakan tentunya kayak Kegiatan positif positif lain ya, kayak balap motor. Polresta itu kan luas, Bang. siap memfasilitasi. Siap untuk memfasilitasi. Saya berharap anak-anak geng motor itu dengan podcast ini nanti mudah-mudahan ada yang nonton Ya, ya, Bang, coba ya. nih adik-adik yang terlibat geng motor ini. Iya. Yuk kita berdiskusi, kita membangun Kota Jambi, Bang. Yang tadi Abang bilang. Tapi mohon maaf, Kota Jambi ini malah justru kalau tidak kita betul-betul bangun Kota Jambi, Bang, nanti kita akan ketinggalan dan kota-kota yang lain. Benar. Kerja kita asik ngurusin ini terus. Iya, Bang. Sementara kota lain terus Membangun. untuk kemajuan. Iya, Bang. Kita hari-harinya ngurusin geng motor. Nah, itu, Bang. Waduh, kapan kita mau maju? Iya, Bang. Bang, mungkin pernah melakukan observasi, wawancara, penelitian atau apapun yang sudah dilakukan oleh polisi. Setelah mereka ini berhasil ditangkap, orang tuanya diwawancarai, ditanya, apa sih faktor utama penyebab mereka sampai jadi geng motor? Ini kompleks, Bang. Iya. Tapi rata-rata, Bang, mereka itu kurang kasih sayang, Bang. Kurang kasih sayang. Kasih sayang. Berarti rata-rata dari keluarga, mohon maaf, broken home atau apa? Ya, ada yang memang, Rata-rata begitu. mohon maaf ya, ada yang broken home, ada, Bang. Tentunya karena Ada juga anak orang kaya tapi kurang perhatian. ada, Bang. Berarti pelarian ini atau gimana? Ya bisa juga disebutkan pelarian, Bang. Ya, jadi saya pernah melihat suatu mobil ya, mobil Fortuner itu, ya, dia menyiapkan parang-parangnya itu, Bang. Ya, cuman tidak terkejar pada saat itu ya. Mobil Fortuner Ya, jadi ada sajam untuk ya mungkin ada anak orang kaya yang punya mobil, mungkin karena dia merasa teman, solidaritas,
dia hanya membantu memfasilitasi dan lain sebagainya lah. Tapi mudah-mudahan sekarang udah sadar lah mungkinnya Bang ya. Karena gini Bang, ketika anak ini bercerita, Ya. dia tidak ditanggapi, dia dibully di sekolah, tidak dibantu oleh orang tuanya penyelesaiannya, akhirnya dia akan mencari Bang teman yang bisa menjadi tempat bersandar. Ketika dia mencari teman yang tempat bersandar, kalau tempatnya bagus, oke Bang. Dia mencari pelindungan. Dia mencari orang yang bisa untuk membantu membalas pembulian dia. Nah, akhirnya dia masuklah. Akhirnya terus menerus ini. Nah, bergulir terus. bergulir Bang. Ketika saya jadi korban, nanti saya balas dendam. Betul. Terus yang jadi balas dendam, jadi korban lagi, balas dendam. Balas lagi. dendam lagi, Bang. Gimana caranya nih Bang, supaya bebas lah Jambi ini dari... Itu kembali lagi Bang, sama saya hanya bilang Bang, yuk kita kerjasama Bang. Orang tua jangan takut untuk mengecek anaknya. Saya nggak mungkin bicara dulu katanya ya waktu saya belum lahir ada namanya jam malam. Ya. Jam malam. Tapi itu kan kalau kita berlakukan, bagaimana dengan perekonomian? Ya kan? Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Betul. Nah, tapi yang paling penting bagi kita, saya mohon banget kepada orang tua, selalu untuk menjaga anak-anaknya yang dimana mereka dalam masa pertumbuhan atau usia emas. Ya. Di mana mereka butuh kasih sayang. Bukan hanya uang, Bang. Bukan hanya uang. Uang bukan segalanya, Bang. Tapi kasih sayang, dia perhatian. Banyak orang tua yang bisa membelikan mobil sama anaknya, bisa membelikan motor untuk anaknya. Akibatnya apa? Nggak ngerti dia, naik motor, kecelakaan, tabrakan, bisa diamputasi. Bocor kepalanya. Iya. Ya kan, Bang? Terlibat kenakalan remaja. Fungsi dari guru untuk mengawasi, kerjasama dengan orang tua, bahkan kerjasama dengan kepolisian. Ketika dia tahu anak ini tidak pernah sekolah, kenapa, kemana, ada masalah apa? Jadi kita harus sama-sama Bang, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Misalnya RT ini, RT berapa nih Bang? 32. Nah, 32. Ketika RT 32 ini mungkin ada 130 kakak mungkin Pak. Iya, 67. 67 kakak. Seharusnya ketika lewat mulut gang itu ada anak kita yang keluar, mau kemana nak? Udah jam berapa nih? Iya. Di mana fungsi kontrol sosialnya? Sehingga masyarakat di sini juga mengontrol. Kamu anaknya Bang Dori ya? Iya. Mau ngapain kamu? Enggak, pulang. Udah jam berapa? Kepedulian masyarakat juga penting. Sensitivitasnya terhadap lingkungan. Nah, sekarang kan orang nobody care. Iya. Nggak ada orang yang peduli. Nanti kalau negor Bang Dori nanti takutnya datang ngamuk-ngamuk. Anak gue lo mau ngapain lo negor? Urusan gue. Nah, padahal niatnya kan baik Bang. Gitu loh. Iya Bang, ini sorry Bang ya, ada juga pendapat masyarakat begini, kenapa geng motor di kota Jambi ini suka kambuh? Karena polisi nggak mampu memberikan efek jerah. Sebelum Bang itu jawab, kita biarkan ini yang lewat dulu. Oke Bang. Bang, seperti yang saya tanya tadi, kenapa geng motor suka kambuh di Jambi? Mohon maaf, seperti penjahat kambuhan gitu kan. Dulu ya bukan menampik apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang lain, tapi mungkin pola Mas Bray beda gitu kan. Agak sempat senyap gitu kan. Ya. Lalu kambuh lagi. Saya coba tanya-tanya, kebetulan saya ketua RT juga nih Bang. Saya tanya-tanya, kenapa kok bisa kambuh lagi nih ya? Karena polisi tidak bisa memberikan efek jerah. Ya. Itu gimana Bang pendapat Abang nih? Nih, jawaban apa ditunggu masyarakat nih? Jadi gini Bang ya. Kita juga terbentur dengan undang-undang dan aturan Bang. Anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur. Kan bisa dihukum juga anak-anak di bawah umur. Betul, Ada penjara anak-anak. Betul Bang. Tapi Bang, Iya. kami juga punya hati nurani juga Bang. Ya. Kami tidak serta-merta ingin menghancurkan masa depan anak-anak kita Bang. Nah, kalaupun dibilang kami tidak tegas, oke, kita memang bisa dikatakan tidak tegas. Tapi itu semua kembali lagi Bang. Kami berharap bantuan daripada pemerintahan setempat juga, pemerintah daerah ini pemerintah daerah, kepada masyarakat juga untuk sama-sama membuat bagaimana sih formulasi yang paling bagus untuk
anak geng motor, Pak. Kalau memang diserahkan kepada kami semua, ya kembali lagi, Bang. Tidak ada masalah. Nanti kita bisa ada namanya lapas anak, Bang. Ya. Ya kan? Atau masukkan ke barak. Nah, itu Kira-kira kembali, pas Bang. nggak tuh? Ya, kembali. Nah, inilah kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintahan, ya Pak Wali Kota, ini kan lagi digodok oleh beliau. Ya, saya berharap sih apa yang dilakukan oleh Gubernur Aing, Ya. nah, Ke SPN ya. Gubernur Aing juga Gubernur ya. Aing kan gitu ya. KDM. KDM. Halo Kang KDM. Kang KDM ya, Iya, halo iya. lah. Saya juga sebetulnya warga Bandung dulu Iya, ya. iya. Tapi sekarang saya jadi cinta jadi warga Jambi juga. Ya, saya mau kok. Nah, tapi tentunya kita harus kerjasama ya Bang. Iya. Nah, jangan sampai nanti meleset. Nah, bagaimana konsep? Kalau perlu ya kita belajar dari Gubernur Aing dari Iya, KDM ya iya. supaya. Untuk Jadi yang baik kenapa tidak? kenapa tidak? Iya. Kita jangan malu untuk meng-ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Nah, Hasilnya bagus sekarang. bagus itu. ya, bagus kalau memang itu. Kita perlu koordinasi dengan tentara, dengan BRIMOB, SPN dan lain sebagainya supaya efek nanti ada efek deterrence ataupun efek jerah kepada adik-adik kita gitu. Tapi yang ditangkap itu ada juga kan akhirnya ke lapas anak. Ada Bang, ada Bang, juga ada, kan. Bang. Ya. Misalnya pelaku yang berat. Ya, ada Bang. Ada juga. Ya. Terus ada yang dibina seperti itu. Ada Bang, kemarin juga banyak ya setelah kita mau tindak keras itu, wah lumayan tuh Bang. Ada yang tetangganya telepon saya, tolonglah Bang, gini lagi, gini. Ya saya bilang saya serahkan kepada mekanisme aturan hukum yang berlaku ya Bang ya. Karena ketika saya melakukan segala sesuatunya, bukan hanya Kapolresta, tapi ada aturan-aturan yang harus kita taati. Hak asasi manusia lah, Betul, anak di bawah umur betul. lah. Tapi ini kelakuannya udah lebih-lebih penjahat besar, main parang, main Iya. wah, ngeri. Itu Bang, nanti kita lepasin Bang. Iya. Bahkan mereka nanti ngulang lagi katanya. Ngulang lagi. Tapi kita udah bikin, kalau nanti ada yang berulang kali, nah tentunya ya mohon maaf, kita akan sampaikan kepada orang tuanya. Saya panggilkan kepala sekolah, orang tuanya, RT setempat, untuk bertanggung jawab juga. Bisa tidak orang tuanya yang nanti diberikan sanksi setelah misalnya buat surat perjanjian atau kambuh lagi anaknya orang tuanya Nah itu, makanya itu yang perlu kita godok ya Bang ya. Karena kan kesalahan itu kan bukan berarti kita anak harus menanggung kesalahan atau orang tua dan lain sebagainya. Makanya bagaimana nih ke depannya? Kok anak kamu kalau bisa sampai 3 kali nih, terus apa gitu? Yang kamu lakukan apa? Hanya buat anak kah? Tanpa harus berpikir bagaimana untuk mencerdaskan anaknya. Nah, karena lihat Bang, maaf kata Bang, nggak peduli banyak orang tua kita yang sudah tidak peduli Bang dengan anaknya. Ada anak yang cuma makannya cuma Indomie telur, Indomie telur, Indomie telur. Saking sibuknya atau kena faktor ekonomi? Ya kalau faktor ekonomi, ya tapi tentunya komplek lah, persoalan sekarang ya, komplek ya. bisa kita maafkan lah Bang ya. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ya, gitu, Bang. Ya kan, kondisi negara sedang begini gitu. Ya, Nah itu Bang, kompleksitas ya persoalannya ya. banyak Bang ya, geng motor ini Bang. Kalau memang, makanya saya selalu bilang sama teman-teman adik-adik kita yang geng motor, yuk buktikan yuk. Kalau kamu memang hebat, saya bilang, buktikan. Jadi dong petarung yang hebat. Tapi resmi ya Bang ya. Kenapa? Kalau patah tulang, dia ada pengobatannya Bang. Ada asuransinya. Kalau kayak geng motor, siapa Bang yang mau tanggung jawab? Orang tuanya lagi yang menanggung beban itu. Saya sih berharapnya Bang, makanya saya bikin Bang, kita bikin pertarungan ya Bang ya, fun boxing, lari, kita bikin balapan dan lain sebagainya. Itulah salah satu cara saya untuk membangun komunikasi dengan geng motor ya Bang ya. Dukung kami supaya ada nanti mungkin dari Bang Dori bisa sampaikan, mungkin ada teman-teman dari geng motor. Saya terbuka Bang. Ayo datang ke Polresta, kita bicara, yuk. Apa, mau bikin pertandingan apa, bola dan lain sebagainya. Ayo, saya mau mencoba untuk mendekatkan diri dengan teman-teman. Bang Boy pernah merenungkan ini enggak, apa sih yang paling tepat, bagus untuk bagaimana geng motor ini tidak ada lagi atau tidak kambuh lagi?
Tadi Bang, yang seperti saya bilang Bang, saya mohon banget kepada orang tua, Bapak Ibu yang di rumah. Ya. Tolong dicek keberadaan anak-anaknya. Ketika di atas jam 9 malam, itulah jam yang paling rawan, Bang. Jam 9 malam, jam 10 itu mereka sudah mulai mau menghilang dari rumahnya. Ya, bahkan ada yang alasan belajar kelompok, ada yang belajar nyetir. Saya rasa aneh juga emangnya ada orang nyetir mobil jam 2 pagi kan. Iya. Gitu ya. Dan satu hal lagi mungkin kalau boleh saya tambahkan, jangan terlalu percaya dengan penampilan anak di rumah. Sepertinya baik-baik saja. Betul, Banyak Bang. kejadian seperti itu. Di rumah kelihatan culun, Ternyata di luar sana colong. Bang, abang lihat di HP-nya, Bang. Iya. Orang tua mungkin nggak pernah ngecek HP, Bang. Iya. Di HP inilah luar biasa, Bang. Semuanya itu ya. Luar sudah dari biasa, situ, Bang. ya. Ada pinjol, ada micet, Iya. ada juga bahkan ajakan perang. War, katanya. Ada berapa sih mereka ini kelompoknya sekarang geng motor di Kota Jambi? Waduh, saya mohon maaf Bang, nanti banyak Bang ya, Banyak, kurang lebih 30-an ada Bang. Tapi mereka tetap sudah terpantau lah ini. Sudah terpantau Bang. Namanya, lokasinya sudah terpantau. Sudah terpantau. Tuh hati-hati adik-adik semua. Oke Bang, cerita geng motor nggak habis-habisnya kita nih. Lama-lama bikin kesal juga jadinya kan. Ya, saya selaku orang tua yang punya anak cemas juga. Terkadang anak saya dari rumah sakit pulangnya malam gitu kan. Nah, takut juga kan. Tapi mudah-mudahan Jambi akan semakin aman lah nanti di tangan Bang Boy ini. Bang, Abang kok dengar-dengar kabar, bahkan pernah saya lihat di berita online itu gemar juga ke Pucuk ini. Hati-hati Bang. Pucuk, Jadi, lokalisasi gini, Bang, Pucuk ya. ini Ah, canda aja. iya. Kami tahu Abang ada kegiatan di sana kemarin. Eh, Apa nih? Apa kegiatan apa tuh? Funboxing Funboxing. sama Ratu Jelantah. Nah, ya, ini. jadi Bang luar biasa Bang. Iya, Saya kebetulan saya pernah di sini Bang, tahun 2002 sampai 2007 Tugas di sini. pernah Bang, saya di sini. Karena istrinya juga orang Jambi. Iya. Jadi mohon maaf, jangan ada yang tersinggung ya Bang ya. Iya. Dulu Pucuk itu dikenal dengan tempat yang luar biasa prostitusi. Iya, betul. Kita apa adanya, iya. Gimana Memang sebuah lokalisasi terbesar di Kota Jambi kok. Tahun 2007 saya pindah dan saya tidak bermimpi, tidak pernah membayangkan Kalau itu akan hilang, akan berhenti. saya akan datang ke Kota Jambi lagi Bang. Oh, iya. Saya setelah istri saya, dulu saya Kapolres Siantar Bang. Istri saya lumpuh Bang. Saya berdoa, udahlah nggak usah jadi Kapolres lagi, saya bilang. Saya ingin pulang ke Kota Bandung, saya ingin pulang kampung. Iya, Jadi iya. saya berdoa, Iya. Tuhan tolonglah, saya ingin pulang kampung. Saya Iya, bilang iya, kan. iya. Mungkin istri saya juga berdoa, Tuhan tolonglah, saya juga ingin pulang kampung. Tapi mungkin disebutlah doanya sama istri saya, pulang kampungnya kayak, rupanya pulang kampungnya malah ke Jambi. Padahal saya berdoanya pulang kampungnya ke Bandung nih. Iya. Jadi Iya. saya nggak nyangka Pak, tahun 2025, iya 2025, saya jadi Kapolresta Jambi Bang. Iya. Dari Kapolresta Jambi, singkat cerita saya mendengar tentang Pucuk ini kemarin tuh sempat agak heboh ya Bang ya. Iya. Menggerebek tuh ada perempuan nih, Iya. tomboy, preman saya lihat tuh. Iya. Wah ini jelek-jelekin polisi. Viral pula itu. Viral nih sampai di ini kan polisi gini. Iya. Wah, saya bilang kawan ini Iya. belum kenal siapa saya Iya, bilang gitu mancing ya, ini. mancing gitu kan. Supaya keluar. Nah, jadi saya kenal, boleh nggak nyebut nama, nggak boleh Bang ya? Nggak boleh ya? Siapa? Saya kenal dengan seorang tokoh wanita. Nggak apa-apa, ini dia pernah masuk di sini kita podcast dia. Oh, sudah ya? Iya. Tapi kan takut tersinggung ya Bang ya? Pak RT dia, Ibu RT. Ibu RT, teman-teman ya, saya betul. yang- Ya jangan sampai ketersinggungan Bang Iya, ya. iya. Jadi saya mengagumi beliau Bang. Iya. Saya datang bukan sebagai lawan tanding atau apa namanya Bang ya? Iya. Bahasanya ya tidak saling menjatuhkan lah Bang. Iya. Ya beliau menggerebek, menangkap narkoba dan lain sebagainya. Mungkin kan kalau
orang berpikir, wah ini kinerja polisi ini. Loh, itu tadi Bang, saya bilang kita harus menerima kalau kita kurang baik, kita harus akui. Iya. Ya nggak bisa lagi, wah kamu bukan tugas kamu dari kesalahan nih, bagaimana nangkep Ibu RT ini kan? Iya. Nah, jangan, justru dia sudah membantu saya. Pendekatan saya apa sih yang bisa saya bantu? Saya bilang. Ya gimana kita biar sinergis nih Mbak, saya bilang. Ya kebetulan beliau nyambut lah. Akhirnya kami dari yang tadinya masih malu-malu, sekarang udah WA, hampir tiap hari kita WA gitu. Saya udah 2 kali ke sana. Saya liput itu, saya vlog kegiatan terakhir kemarin dia Maulid Nabi ya dengan anak-anak itu. Saya kagum, luar biasa. Saya kagum dengan sosok ibu ini. Dia apa adanya. Dan tidak munafik. Dan dia itu cerita, berani, butuh keberanian. Ya, dia cerita bagi siapa dia dan lain sebagainya. Dan saya hormat, sangat hormat. Saya wanita salut. lagi. Saya sangat salut sama beliau. Tidak semua perempuan akan bisa sehebat beliau. Makanya saya mau mendukung Bang. Apa sih kegiatan positifnya? Kita bikin tuh kemarin Bang funboxing. Udah 2 kali ya. Sebetulnya bukan saya sih yang kerja. Sebetulnya Mbak itu sama Kasat Narkoba Pak Syahaan. Tapi kita dukung penuh Bang. Rencana kami ya kita mau lah. Tapi saya bilang sama Mbak itu, bagaimana kalau dipindahkan ke Polresta, saya bilang, atau kita pindahkan ke tempat yang lain supaya ada suasana yang berbeda dan tempat yang lain pun merasakan bahwa kita sama gitu. Tapi ada satu hal yang masih menjadi PR Bang Boy juga, PR kita bersama, termasuk mereka-mereka di sana. Disinyalir kegiatan prostitusi itu walaupun secara diam-diam masih ada. Kemudian peredaran narkoba juga masih ada. Nah ini tetap artinya menjadi perhatian serius kan Bang? Betul. Iya. Saya akuin Bang, sebetulnya saya bilang Bang, kemarin saya sampaikan di sini Bang, kami 7 kilogram Bang. Itu tangkapan Polresta yang terbesar di zaman saya. Kapan itu? Sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu lah. Telat informasi juga saya. Dan 30.000 butir Inex. Masih itu ya, 200 kilogram ganja. Ya Bang ya. Tapi udah dihantam lagi sama Polda sampai 12 kilo kalau nggak ya 12 kilo lah kalau nggak salah. Suatu pujian Bang? Enggak Bang. Itu bukan suatu hal yang hebat. Justru itu merupakan jawaban kepada saya, tantangan pun bahwa saya kalah. Kenapa saya bilang saya nyatakan di sini saya kalah? Saya bukan cari popularitas murahan Bang, enggak. Dengan 7 kilogram yang saya tangkap, saya percaya dengan fenomena gunung es. Akan ada lagi. Bukan akan ada lagi, sudah tersalurkan Bang. 7 kilogram yang saya tangkap, mungkin 20 kilogram sudah dicapai. Saya gagal. Dan jebol duluan. Itu bukan kebanggaan bahwa kita mendapatkan 7 kilogram itu seolah-olah kita prestasi. Salah. Pembuktian terbalik. Ya, saya nggak tahu lah bahasanya pembuktian terbalik. Karena saya yakin Bang, tapi saya mudah-mudahan saya salah gitu kan. Saya yakin begitu banyak narkoba di Kota Jambi. Dan saya tidak bangga dengan penangkapan itu Bang. Tidak bangga. Kami tidak bangga dengan penangkapan itu. Yang kami pentingkan sekarang adalah bagaimana peredaran narkoba itu kalau bisa hilang. Dan kami butuh masyarakat. Kami butuh semuanya, Bang. Kalau bisa hilang, Bang ya. Ini harapan semua orang, harapan masyarakat. Tapi ada juga nih, mohon maaf Bang ya, di sini juga kita tanyakan. Ada juga melibatkan oknum, Bang. Ya. Iya. Artinya itu tantangan yang lebih besar lagi gitu. Iya, Bang. Tidak hanya baju ini, baju itu. Ada oknum juga yang bermain juga di sana gitu. Nah ini lebih berat mana Bang? Gini Bang ya. Jadi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kita kan sudah melakukan PTDH juga Bang. Ya berdasarkan klasifikasinya berat dan apanya semuanya Bang. Dan di Polresta juga sudah ada namanya PTDH Bang ya. Apa itu? Pemecatan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat. Artinya dipecat. Nah, kami Bang
jujur saja Bang, harus mengakui bahwa mau bersih itu ya kita bersihkan dulu dalam kita. Ya, sama Bang, apakah kita menangkap penjahat di dalam internal polisi itu gampang? Nggak gampang. Nggak gampang. Karena kami juga harus melalui aturan-aturan juga Bang. Kita tes urinnya. Ya kan Bang? Tes urin secara mendadak. Ternyata negatif. Ya. Kita tangkap mereka yang kita bahkan kita buka HP-nya, kita lihat HP-nya. Ternyata Clear and clean. clear. Ya. Kita menerima kok Bang, masukan-masukan dari siapapun. Iya. Saya pimpinan sudah menyampaikan tidak ada tempat bagi pemakaian narkoba. Ya, tentunya kalau ada memang terbukti dia Bang, ya terbukti dia sebagai pengguna atau pengedar, laporkan Bang. Iya. Dan memang berat Bang, banyak kok yang mengancam saya, yang membilang, wah penanganannya tidak jelas. Ya mohon maaf Bang, ya apapun juga tidak segampang itu kita membuktikan kejahatan orang Bang. Ya, kita ada pintu lagi Bang, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada apa semuanya. Ketika itu tidak lengkap, ya tidak bisa P21 artinya. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, ini rumit juga. Ini Bang, makanya Bang, udah ada tawaran ya kepada Iya. kita semua nih anggota polisi. Iya. Bahkan kalau memang dia tidak mau tertangkap dan lain sebagainya, lebih baik mengakui dan diberikan kesempatan untuk berobat. Iya. Diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengobatan sendiri Bang. Iya. Tapi kan orang kan masih takut juga polisi ini kan. Intinya semua kita harus Waspada Bang. jangan bergantung kepada polisi kalau ingin Jambi ini bebas dari Betul, narkoba, Bang. bebas dari anak geng motor dan lain sebagainya. Bang, dari tadi kita nih bicara tegang terus. Serius terus. Iya, kita istirahat sejenak. Oke Bang, dari tadi kita ini tegang terus ceritanya, bahkan kadang-kadang bikin bulu kuduk jadi merinding. Ya. Anak geng motor, pakai sajam, narkoba. Kemarin kita sudah dihadapkan dengan berita yang luar biasa, perampokan. Bang, kita bikin acara agak santai dikit nih, omong-omongan kita nih. Ice break kita ini agak sedikit human interest nih. Saya udah gali berita, informasi. Mungkin saya terlambat ya. Abang pernah sih lihat sekilas dulu. Kok hobinya nih agak aneh abang ini. Nari becak, riksau. Beca apa Cina itu. Iya, Bang. Yang ditarik oleh manusia. Itu kan tidak boleh, Bang. Ya kan? Melanggar hak asasi manusia. Tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Tapi abang nari itu. Cuma nariknya bukan nari orang yang Siap. lain. Nari istri dan anaknya. Kenapa milih ini Bang? Ini untuk olahraga Aduh. atau untuk so-so aja nih? Ini Jadi orang gini, Bandung Bang. nih, Bang, zamannya, Bang. Banyak gini. inovasi. Ya gini Bang, jadi sebetulnya itu cerita sedih saya Bang. Jadi biar Bang Dori, ya sebetulnya saya udah banyak sih cerita Bang. Saya itu ketika dalam keadaan galau Bang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, saya buang dengan olahraga Bang. Sedih takut apa itu maksudnya? Takut Iya, misalnya kan Bang, kadang saya harus meninggalkan istri saya dan anak saya Bang. Saya berangkat ke Papua, ke Poso. Kan saya 6 bulan, 9 bulan Bang ya. Terakhir kemarin 2024 lah saya ke Papua Bang. 10 operasi. bulan. Ya, 10 bulan saya di Papua Bang. Karena basicnya Brimo Bang ya? Ya, saya Brimob Bang. Jadi saya selalu tuh Bang, kalau di Papua, di Poso itu jaga stamina Bang, olahraga. Ketika saya pulang Bang, saya melihat istri saya lumpuh. Nah, ketika lumpuh itu kan saya nangis Bang, sedih gitu. Nah, saya sering lari lagi. Nah, kalau udah lari Bang, saya bisa 2 jam, 3 jam Bang. Bahkan bisa sampai 5 jam. Ya, jadi istri saya protes lah Bang ya, anak-anak saya protes. Kok istri lagi sakit, lumpuh, papa kok malah ninggalin keluarga. Sebetulnya di saat lari itulah saya berdoa, saya menangis. Jadi saya berpikir, apa dong ya, saya bukan menghindar, melihat istri yang lumpuh itu kan saya menghindar ya. Pas itu muncullah ide untuk
bagaimana ya bisa olahraga tapi sambil bawa istri, saya bilang kan. Oh. Itulah saya bikin beca itu, Bang. Ini luar biasa. Iya. Nah, jadi saya bawa beca itu kan memang untuk bawa istri saya, Bang. Jadi istri saya itu kalau nemenin saya lari nggak mungkin. Olahraga sambil bayar utang kesalahan nih cerita. Itu, Bang. Biar kelihatannya seksi Dan gitu, Bang. itu juga wujud dari rasa cinta. Kalau Cinta, Bang. luar biasa ini. Iya. Nah, Driksa memang tepat itu. Kita lari olahraga yang Iya, dibawa Bang. anak istri gitu ya. Siap, Bang. Dan bikin heboh warga kota Jambi saat itu belum pernah ada tuh. Karena di Jambi biasanya Iya, Bang. beca dayung ya, Siap, lalu iya, ada Bang. posado, delman Betul, gitu. Bang. Dan itu pun sudah tidak ada. Pernah dikritik enggak gitu? Ini kenapa ini? Nggak, saya sih, alhamdulillah, Bang ya. Saya lihat sih nggak ada yang mengkritik sih, Bahkan Bang, ada ya. yang mau niru kayaknya, Eh, pengen gitu. Sudah ada sih, Bang, yang bikin becak, Bang. Ya, Eh, itu bikin sendiri. Ini saya ini jadi Ada di Jambi, penasaran. Bang. Ada orang di Jambi yang bisa, Bang. Dan itu kan Jadi Bang Boy bikin, Bikin, atau pesan-pesan ya? saya minta tolong bikinkan gitu dengan tadinya saya minta berharap seperti di Jepang ya, Bang ya, Ya. biar bagus kan. Panjang gitu. Oh, ananya, panjang ya. dan gede banyak. Iya, iya. Tapi kan kita nggak punya ban yang sebesar Iya, itu. iya, iya. Akhirnya ya semampu saya lah. Udah gambaran itu yang penting bisa olahraga bawa istri, Bang. Menarik juga itu. Iya. Ayo dong gabung ya, Bang. Iya, udah saatnya para suami kalau memang benar-benar cinta pada anak dan istri, Nah, coba itu, pakai Bang. riksau. Ya kita main di MTQ ya, Bang ya. Nah, iya. Gitu, Tapi Bang. jangan jadi pekerjaan. Jangan, Bang. Iya. Itu dulu kan di Jakarta banyak, Bang ya, becak, Bang ya. Tapi kan betul yang Abang bilang, Iya. Bang Dori bilang, kayaknya itu tidak manusiawi kalau Tidak manusiawi. untuk itu, Bang ya. Tapi ya terlepas saya hanya untuk olahraga. Kalau itu unik ini, unik. Dan itu luar biasa wujud cinta dan kasih sayang seorang suami Iya. terhadap anaknya. Oke, kita riksa lalu mungkin kita terakhir ini, Bang. Saya ingin kembali, anak-anak kita ini banyak sekali tantangannya. Mereka sedang dihadapkan dengan berbagai macam cobaan sekarang ini, saya lihat. Ya, terutama nih, dicek. Iya, Bang. Apa pesan Bang Boy terhadap mereka ini? Eh, Karena Abang ini sebagai sosok anak muda tadinya yang hari ini sudah menjadi seorang komisaris besar, ya, Kompol, jadi Kapolresta, istrinya orang Jambi. Coba dong, ini bisa menjadi inspirasi juga. dulu Dan bagaimana cara Abang dulu membagi waktu? Tentu tidak serta-merta langsung begini kan pangkatnya, gitu kan. bingung juga, Bang ya. Saya juga orang yang kurang disiplin, Bang ya, sebetulnya. Dulu sekolah nakal juga enggak? Degil juga? Ada minggat-minggatnya juga kan? Iya kan? Rahasia kita Tapi, aja, Bang. iya, minggat. Saya pikir gini, setiap kita sekolah dulu pasti ada minggat. Iya, Bang. Tapi itu bukan membunuh karir kita masa depan. Kita buktikan kan sukses. Iya, nakalnya terukur gitu, Bang. Iya, Bang, betul, Apa? betul. Saya ingin itu. Apa ya? Saya sendiri benci polisi dulu, Bang. Dulu sempat benci polisi. Saya Akhirnya juga jadi suka polisi. Itu dia, Bang, saya juga bingung. Dipaksa atau gimana nih? Enggak, Bang. Enggak. Kebetulan saya dulu lulus kedokteran, Bang ya, tahun 98. Lulus kedokteran. Iya, Bang, jelek-jelek begini Yang saya bilang agak jelek pinter, Bang. siapa yang bilang jelek siapa? Kebetulan saya lulus kedokteran. Gimana sih, AA? Cuman tahun 98, Bang, Krismon, Bang ya. Krismon, orang tua saya bilang sama saya, udah yang pasti-pasti aja. Ya kedokteran besar. Jadi mana yang manggil duluan, Hmm. itulah rezekimu, katanya. Karena kan ya sudah, saya kan punya abang dua, punya adik juga gitu kan. Ya mau nggak mau, oke lah. Saya pilih yang mana, saya serahkan kepada Tuhan. Dan dulu akabri, Bang. Jadi saya daftar tuh akabri. Saya terpaksa daftar. Udah, saya daftarnya Angkatan Udara, Bang. Itu ada 4 pilihan tuh. 4 pilihan itu saya pilihnya Angkatan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Non-Udara. Pengen terbang ya. Iya, Bang. Dulu kan ada Dede Yusuf dulu, Bang. Sama Riko Tampati kalau nggak saya. Perwira Kesatria, Bang. Keren tuh kacamatanya, keren. Itu saya pingin Fighting Falcon itu F-16, Bang. Saya pingin jadi pilot Angkatan Udara. Akhirnya jadi Polisi, Bang. Saya dulu dikejar-kejar, Bang. Iya. Saya dikejar-kejar. Saya juga pernah ya namanya kenakalan remaja, Bang. Kenapa sampai benci polisi saat itu? Apa tanya?
Karena masih kedangkalan informasi saat itu kan. Image bang ya, Image, image. Karena ya. kan memang waktu itu menjelek-jelekan polisi, nggak makan, tangkap polisi. Oh. Nggak tidur siang, nanti ditangkap polisi. Saya bingung ya, apa hubungannya? Nggak tidur siang, nggak makan. Iya. Salah diracuni oleh Iya, itu, masyarakat, oleh orang Nah, tua kadang-kadang. sedangkan Ya. saya lama di Cimahi bang. Cimahi itu kota tentara bang. Hmm. Saya sama nenek saya, sama kakek saya yang tentara juga bang. Hmm. Nah, jadi kami itu Memang keturunan militer. Iya. Jadi saya lihat itu dulu kan saya dikejar bang, dikejar polisi masih SMP, Hmm. naik motor bertiga bang, naik motor bertiga, ditangkap polisi bang, masuk dalam sel tuh bang, SMP tuh, Iya. ditakut-takutin saya Iya, waktu itu, saya, ma ampun saya bilang apa ini, Iya. nah, untungnya masih kecil emang ya, Iya. dikeluarkan, tapi dari situ saya, waduh, kok saya jadi ini, makanya saya ada pengen jadi tentara saya bilang, biar hebat tuh. Tadi saya daftarnya Akabri. Akabri itu ada 4. Iya. Berdasarkan tes besi, saya masuk ke polisi. Brimob lagi. Masuk Brimob lagi. Lebih berat lagi tantangannya. Oke, Bang Boy, sampai kita ke penghujung sebelum kita closing nih, barangkali apa yang ingin Bang Boy sampaikan ke masyarakat Kota Jambi ini, terutama masalah keamanan terkait anak-anak geng motor atau apapun lah yang ingin benar-benar Abang sampaikan Ya, ke masyarakat kita, Bang. Silakan ke kamera, Bang. oke. Makasih Bang Dori atas kesempatan waktunya. Kepada sesepuh, kakek, nenek, opung ya, Iya. opung Doli, opung Mama, Namboru, ya, Iya. Tulang, Om, Pak Ci, Pak D, apa semuanya. Pak Dom. Pak Pangap, Pak Dom, semuanya. Saya Kapolresta Jambi. Saya mohon banget kepada seluruh masyarakat Kota Jambi, mari kita menjaga diri kita, mencintai dulu diri kita masing-masing ya Bang ya. Sayangilah diri kita, karena bagaimana kita bisa bilang sayang sama istri, sayang sama anak, kalau kita sendiri nggak bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, artinya Bang, jadilah polisi bagi dirinya sendiri Bang. Sayangi Bang, sayangi anak kita. Karena pada saat ini situasi kita ya memang banyak perubahan-perubahan memang ya. Ya, saya mohon bantuan agar sayangi anak-anak kita Bang. Supaya diperiksa apa kalau pulang sekolah, di rumahnya dicek, tas sekolahnya dicek, dan ini Bang yang paling bahaya nih Bang. Handphonenya. Di handphone inilah Bang bisa dia nanti beli narkoba, bahkan ada masalah micet. Kalau ada, mohon maaf, kasus micet ini luar biasa, anak-anak gadis kita Bang. Itu Bang. Tolonglah, mari kita. Tanpa kita sadari mereka ada di sana jadinya. Ya. Oke, sudah kita dengar panjang lebar, bahkan curhatan Bang Boy sudah kita dengarkan, bahwa kalau bisa kita simpulkan masalah keamanan ini tanggung jawab kita semua, memang benar Bang. Tidak hanya tanggung jawab polisi, sungguh pun begitu, kita selaku masyarakat juga berharap polisi makin kuat, makin mandiri, makin percaya diri, dan makin tegas Bang. Doakan kami Bang, menegakkan hukum. Saya mewakili saja nih, Bang. selaku RT, RT gitu kan. Mudah-mudahan di tangan Bang Boy selaku Kapolresta Jambi bisa menjadi kondusif, aman, damai masyarakatnya. Ya. Kota Jambi ini semakin bahagia masyarakatnya. Amin. Sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota kita. Terima kasih Bang Boy sekali lagi sudah bisa berkenan hadir di studio kita yang amat sederhana ini. Kota Jambi bahagia bisa hadir. Tidak nyangka bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, bisa menginspirasi kita semua. Dan terakhir kami mohon maaf apabila ada salah, hilaf, salah kata dan lain sebagainya. Tidak ada maksud kami untuk menyinggung siapapun. Semua ini demi kepentingan masyarakat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Terima kasih Bang. Makasih Bang.